Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Nah, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Do your own research, teman-teman ya, karena your money is your responsibility. Nah, yang pertama IHSG. Ya, IHSG hari ini naik lumayan ya, hampir 1%, ditutup di level 6.796. Yang dimana IHSG sendiri sebenarnya bergerak sesuai dengan analisa kita sebelumnya. Ya. Nah, terakhir kita bahas IHSG itu pada hari Minggu. Yang mana view kita waktu itu IHSG ada ruang untuk koreksi, habis itu besoknya koreksi, dan hari ini breakout. Breakout resisten dengan candle full ya, atau istilahnya candle Marubozu teman-teman. Jadi IHSG menarik. Dan next resisten yang berpotensi untuk disentuh oleh IHSG adalah MA200, yaitu tepat di 6.860-an. Nah, jadi ada chance IHSG untuk mengarah ke sini, teman-teman. Maybe dia koreksi dulu, ya, koreksi dulu, menguji lagi support 6.760-nya, habis itu melanjutkan kenaikan. Atau bisa aja dia langsung naik ke 6.860-an. Jadi ada dua kemungkinan ya untuk IHSG saat ini. Nah, selain itu ada berita yang cukup menarik ya dari market global, yaitu China. Yang dimana China sendiri merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia saat ini ya. Yang kedua setelah Amerika. Bahkan mungkin udah hampir setara ya dengan Amerika. Nah, China sendiri itu udah berhasil menangani inflasi. Ya, inflasi di China year on year itu 0% ya. Itu datanya kalau nggak salah rilis kemarin. Jadi itu menarik juga untuk Indonesia. Karena partner dagang Indonesia itu salah satu yang terbesar adalah Cina, teman-teman. Jadi ada potensi Cina akan cut rates atau memangkas suku bunga. Kalau Cina itu memangkas suku bunga, maka saham-saham seperti properti itu berpotensi untuk diuntungkan. Perbankan juga akan ada potensi untuk diuntungkan. Kemudian sektor-sektor teknologi juga ada potensi untuk diuntungkan. Kenapa sektor teknologi diuntungkan? Karena kalau suku bunga itu dipangkas, maka orang-orang ya, investor itu akan berani menaruh uangnya di aset-aset berisiko. Karena suku bunga juga nggak terlalu gede, jadi mereka akan beralih ke aset-aset berisiko. Salah satunya adalah saham-saham tech, maybe ya. Jadi masing-masing ada hubungannya, teman-teman. Nah, itu untuk IHSG. Jadi bagus ya untuk IHSG. 6.860 itu possible banget untuk kesentuh oleh IHSG. Nah, untuk saham yang pertama mau saya bahas hari ini adalah PALM. PALM ini sebelumnya udah pernah kita bahas dan so far so good ya. So far masih bergerak sesuai dengan analisa, dan buat teman-teman yang udah beli, ini menurut saya PALM ini masih bagus ya. PALM ini masih bagus. Terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya, 15 Juni 2023, yang dimana waktu itu kita sarankan beli di box ini ya, range 625 sampai 590. Dan PALM sendiri itu udah cukup lama ya konsolidasi, dan konsolidasi itu menurut saya menarik, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari segi price volume, PALM ini break resisten dengan volume yang gede. Habis itu konsolidasi dengan volume yang tipis. Jadi PALM ini konsolnya menarik, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ini ada potensi PALM membentuk pattern yang namanya bullish pennant. Yang dimana kalau patternnya ini di break, maka ada peluang yang besar
Palm akan naik ke arah 750-an. Jadi Palm itu menarik. Nah, kalau mau beli di harga sekarang masih boleh nggak? Boleh, teman-teman. Menurut saya boleh-boleh aja. Nah, dengan syarat karena range-nya makin lebar, maka teman-teman cicil aja ya. Cicil perlahan ke bawah atau pecah antrian menjadi dua bagian, setengah di harga sekarang, setengah lagi di bawah, atau setengah lagi kalau dia seandainya break dari penanya ini, teman-teman. Jadi sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. Menurut saya ini Palm menarik. Nah, kalau teman-teman beli lamsam atau sekalian di harga sekarang di 630, kalau seandainya dia turun sampai 590 itu sekitar 8%. Jadi teman-teman udah was-was pastinya ya. Apalagi kalau masuknya dengan dana yang cukup gede. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, pecah areal beli jadi dua atau cicil perlahan ke bawah. Ya, sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. Ini Palm menurut saya masih menarik. 750 itu potensial banget untuk kesentuh oleh Palm. Kemudian ada Bukalapak. Bukalapak itu perlahan udah menjauhi areal beli, teman-teman ya. Ini Bukalapak juga sebelumnya udah pernah kita bahas dan cukup lama konsolidasi di areal beli. Habis itu udah mulai naik, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingat terakhir kali kita bahas Bukalapak, kalau nggak salah di sini, teman-teman ya, 16 Juni 2023 kalau nggak salah ya, yang dimana waktu itu kita sarankan beli Bukalapak di sini, di range 212 sampai 200, dan so far Bukalapak konsolnya bagus ya, konsolnya bagus. Di sini dia sempat break, volumenya lumayan oke, habis itu dia turun, volumenya nggak terlalu gede, teman-teman ya. Dan Bukalapak udah mulai merangkak naik, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah punya Bukalapak, hold aja, menurut saya ini masih menarik. Nah, ada 3 resisten kunci ya yang harus di break oleh Bukalapak kalau dia mau melanjutkan kenaikan. Yang pertama yang terdekat ya di 230, kemudian 240 dan 250. Itu di MA 200-nya. Nah, kalau seandainya 3 resisten ini di break oleh Bukalapak, itu akan sangat menarik ya untuk Bukalapak. Jadi resisten terdekat itu ada di 230, kemudian 240 dan 250. Kalau ketiganya itu mampu di break oleh Bukalapak, akan sangat menarik ya, akan sangat menarik. Jadi kalau teman-teman udah beli di harga sekarang atau maybe udah beli di bawah sebelumnya, itu hold aja teman-teman ya, hold aja, tunggu momentumnya, sabar aja teman-teman, sabar aja dulu. Siapa tahu ketiga resisten ini mampu di break oleh Bukalapak itu sendiri. Nah, selain Bukalapak ada induknya yaitu MTEK. MTEK juga menarik, teman-teman. MTEK juga menarik. MTEK itu sempat kita bahas beberapa hari yang lalu atau lebih tepatnya minggu lalu, teman-teman ya. Nah, MTEK ini menurut saya masih menarik ya. MTEK ini menurut saya masih menarik buat teman-teman yang udah beli sebelumnya ya. Awal kita bahas MTEK kan di sini ya, 16 Juni 2023. Yang dimana kita sarankan beli MTEK di box ini. Nah, buat teman-teman yang udah beli, ini menurut saya MTEK masih layak ya buat teman-teman hold. MTEK juga belum jebol dari support dan teman-teman juga dapat free dividen walaupun tipis ya, walaupun tipis. Nah, untuk saat ini MTEK gimana? MTEK hari ini menarik ya, naik 5% lebih dengan volume yang gede. Kalau teman-teman perhatikan, MTEK itu naiknya selalu dengan volume gede ya. Di sini dia break inverted head and shoulders, volumenya gede, habis itu koreksi, volumenya makin tipis,
dan hari ini dia naik lagi, volumenya gede ya. MTech potensial banget untuk nyentuh 850. Nah, resisten terdekat itu ada di sini ya. Ada di 780-an ya. Nah, untuk MTech sendiri ini ada pattern ya, ada pattern yang mirip dengan, bukan mirip ya, ini hari ini dia jebol penan. Kalau kita perhatikan hari ini MTech jebol dari, atau istilahnya breakout dari bullish penan teman-temannya. Jadi ada potensi MTech minggu ini untuk lanjut naik maybe sampai ke 850-an. Jadi buat teman-teman yang udah beli, hold aja. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, beli di harga sekarang boleh nggak? Menurut saya boleh-boleh aja teman-teman ya, dengan syarat porsi teman-teman atur sendiri. Karena teman-temannya beli agak jauh, supportnya masih sama, maka porsi teman-teman atur sendiri. Karena kalau teman-teman beli di harga sekarang dengan sekali beli, kemudian dia turun dulu, itu pastilah teman-teman udah worry ya. Teman-teman pasti udah worry, jadi alangkah baiknya porsi diatur. Supaya walaupun dia turunnya agak dalam, lossnya kita nggak terlalu gede teman-teman. Di MTech so far masih oke dan masih sangat layak buat di hold maupun buat teman-teman yang baru mau entry. Kemudian ada BRMS. BRMS itu sebelumnya udah sempat kita bahas juga ya, dan so far so good ya, so far so good. Hari ini BRMS juga break ya dengan volume yang gede. Nah, terakhir kali kita bahas BRMS itu pada Kamis 6 Juli 2023 yang dimana kita sarankan beli di sini ya, di box ini di range 143 sampai 135. Nah, besoknya dia sempat koreksi dan titik terendahnya adalah di 143, artinya udah masuk area beli. Buat teman-teman yang udah dapat di sini atau buat teman-teman yang berani beli di harga yang agak tinggi dengan ya porsi yang teman-teman atur sendiri, congratulations ya, selamat buat teman-teman yang udah punya BRMS. Hari ini dia confirm break. Maka next resisten yang berpotensi untuk dituju adalah MA200 di 164, kemudian resisten di 170-an. Buat teman-teman yang udah beli atau yang kebetulan entry di harga agak bawah, hold aja untuk BRMS ya. 164 itu possible banget untuk disentuh oleh BRMS, atau kalau di sini konsolnya bagus 170 itu akan ya soon or later akan disentuh oleh BRMS. Jadi BRMS so far masih oke. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Saat ini itu nanggung banget ya kalau teman-teman mau entry. Resisten udah dekat ya, MA200 dan 170 itu artinya ada dua resisten yang berdekatan. Jadi kalau teman-teman entry di harga sekarang dengan support yang makin jauh, maka kalau kita bicara risk to reward ratio udah nggak menarik ya. Maka strateginya adalah nunggu dulu ya, nunggu dia konsolidasi atau nunggu dia koreksi. Kalau konsolnya bagus, teman-teman bisa consider untuk entry. Misalnya di sini konsol membentuk penan, teman-teman bisa consider untuk entry. Atau kalau dia koreksi dengan volume yang tipis-tipis, teman-teman bisa entry di sekitaran harga 150-an. Jadi BRMS menurut saya masih menarik dan masih ada ruang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Ya, next, BES. Buat teman-teman yang masih punya saham-saham properti, hold aja teman-teman ya. Kita sempat singgung beberapa waktu yang lalu untuk hold saham-saham properti. Cuma saham-saham properti emang harus sabar ya, karena dia biasanya konsolidasi agak lama, kemudian naik kencang, konsolidasi agak lama, naik kencang. Itu tipe-tipe saham-saham properti. Jadi emang harus sabar ya di saham-saham properti. Nah, BES hari ini menarik ya.
naik hampir 7% disertai dengan peningkatan volume yang sangat signifikan. Nah, so buat teman-teman yang masih hold base atau yang kebetulan sempat beli, ya hold aja ini base menurut saya masih menarik. Kita sebelumnya sempat sarankan beli base di sini ya, di range 156 sampai 150. Dan ini sama sekali nggak jebol dari support. Kalau kita hitung dari sini ya, saat ini masih floating profit 20%. Nah, base next-nya kemana? Base hari ini break last high sebelumnya di 185. Ini last high sebelumnya itu di break oleh base. Volumenya gede teman-teman ya. Volumenya gede, candlenya Marubosu. Jadi ini breakout yang valid teman-teman. Target kita sebelumnya sebenarnya udah kecapai ya. Ini target kita sebelumnya dan sudah kecapai. So buat teman-teman yang baru mau entry atau yang mau averaging up di level ini menarik ya. 186 sampai 180. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya beberapa tick di bawah 180 ya. Kalau seandainya close di bawah itu, teman-teman bisa consider untuk out terlebih dahulu. Nah, next target akan ke 200 dan 210 ya. 210 dan 200 itu selalu menjadi resisten kuat teman-teman. Saham apapun itu ya, kalau harganya berada di bawah 200-an akan sangat sulit untuk melewati 210 dan 200. Itu biasa terjadi ya teman-teman, karena ini merupakan resisten psikologis. Jadi kemungkinan besar dia akan naik sampai sini, kemudian konsolidasi agak lama, habis itu break lagi. Maybe bisa seperti itu, atau maybe dia konsolidasi turun dulu, kembali ke 180-an, habis itu naik lagi. Jadi base ini menarik ya. Base ini menarik, teknikalnya oke. Valuasinya juga masih belum terlalu mahal teman-teman ya untuk saham base ini. Dan selain itu ada sentimen yang cukup menarik dari inflasi yang udah mulai terkontrol. Jadi base menarik. Base menarik, ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Terakhir adalah Crush. Crush hari ini menarik ya, ada peningkatan volume yang signifikan di Crush. Hari ini naik 6% lebih ya, 6,4% ditutup di level 234. Crush hari ini sempat break resist di 240. Sempat break resist, habis itu koreksi. Nah, untuk Crush itu sendiri, buat teman-teman yang tertarik untuk beli, ya, teman-teman bisa nunggu koreksi, ya. Kalau dia seandainya besok-besok koreksi, itu teman-teman boleh entry ya. 230-an sampai 220. Ini agak areal beli yang agak lebar, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cicil ke bawah. Kalau mau beli di harga sekarang boleh nggak? Boleh-boleh aja teman-teman ya. Tapi kan ini artinya teman-teman memperlebar areal beli dengan support yang masih sama. Jadi teman-teman harus menggunakan money management yang baik untuk meminimalisir resiko. Ya. Crush kalau seandainya besok-besok dia koreksi dan ketahan di 220, maka di sini ada potensi inverted head and shoulders. Nah, untuk Crush ini sendiri sebenarnya secara fundamental itu saya tertarik teman-teman ya. Ini ada potensi untuk turnaround company ya. Cuma yang membuat saya
agak ragu untuk invest di sini adalah saham ini banyak dramanya, teman-teman ya. Saham ini banyak dramanya, PKPU lah. Waktu ini ada rencana untuk jual anak usahanya, untuk bayar utang, dan lain sebagainya. Ini banyak dramanya. Jadi itu yang membuat keras itu turun terus, kalau menurut saya pribadi. Padahal perusahaan itu udah mulai ada perbaikan sejak 2021. Ya, jadi di harga sekarang, valuasi keras itu cukup menarik buat teman-teman yang tertarik untuk investasi di sini. Menurut saya boleh-boleh aja ya, perlebar area beli sampai 200 ya. Dan menurut saya keras ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau seandainya inverted head and shoulders-nya ini jadi, maka next keras bisa ke 270-an. Jadi keras menurut saya menarik dan layak buat teman-teman perhatikan. Oke. Sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman dan selamat malam.